Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga, sehat, kuat, berprestasi. Yes, yes, weekend. Selamat pagi anakku semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan hari ini diberikan kesehatan dan kekuatan oleh Allah Subhanallah Ta'ala, sehingga pada hari ini kita bisa bertemu kembali dalam melaksanakan pembelajaran olahraga pada tahun yang baru, tahun pelajaran 2020-2021. Anak-anakku sekalian yang saya cintai, tentunya kalian semua sudah mengenal saya. Di sini saya sebagai guru PJOK yang baru, ya, baru artinya baru di kelas 8 ya. Karena tahun kemarin saya mengajar di kelas 7 dan 9, untuk tahun ini saya mengajar di kelas 7 dan 8. Tentunya sudah banyak yang mengenal ya. Jadi tidak banyak yang ingin saya perkenalkan, karena kalian tentunya semua sudah mengenal saya ya, karena kemarin sudah pernah saya ajar. Oh ya anak-anak, tentunya hari ini merupakan hari bahagia di mana kita patut bersyukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kita masih diberikan kesehatan, kita masih diberi kekuatan dan kesempatan untuk bisa bertemu kembali. Oh ya anak-anak, sebelum melangkah atau sebelum masuk kepada materi pembelajaran, saya ingin menyampaikan beberapa hal. Di antaranya, seperti biasa, mengingatkan kembali pada tahun ajaran sebelumnya bahwasanya untuk pembelajaran olahraga diharapkan anak-anak mengetahui dan bisa melaksanakan ada beberapa tata tertib yang harus dilaksanakan. Di antaranya yaitu satu, ketika pembelajaran olahraga anak-anak diharuskan atau diwajibkan selalu menjaga kesehatan. Tidak lupa untuk sebelum melaksanakan pembelajaran diharuskan untuk sarapan pagi. Yang kedua, anak-anak tolong selalu menggunakan kaos olahraga dan celana olahraga pada saat pembelajaran olahraga. Tentunya untuk bulan ini, tahun ini masih belum kita laksanakan karena pembelajaran masih dari rumah ya, dari daring. Besok jika kita sudah normal kembali, kita masuk, setiap pembelajaran olahraga semua wajib memakai seragam olahraga termasuk sepatu olahraga. Jangan memakai kaosnya saja, nanti celananya celana biasa atau bajunya dirangkap dengan baju seragam sekolah, dirangkap dengan kaos olahraga ya. Kemudian tidak boleh mencoret-coret kaos olahraga. Biasanya kelas 7 masih baik ya, bisa melaksanakan itu, kaosnya masih bersih, masih rapi. Tapi kelas 2 atau kelas 3 biasanya ada yang mencoret kaosnya, menggambar, dikasih gambar kupu-kupu atau dikasih gambarnya lain, sehingga itu nantinya tidak baik bagi alma mater sekolah kita, SMP Asada. Karena apa? Karena kalau kaos kita itu perlu banyak coretan, ketika kita melaksanakan pembelajaran di luar sekolah, itu di masyarakat akan dinilai oleh orang. Jadi yang dinilai yang pertama itu bukan kalian sendiri, tapi yang pertama kali ditanyakan adalah nama sekolahnya, itu sekolahnya di mana, gurunya siapa ya. Itu yang pertama kali dinilai oleh masyarakat. Jadi bukan namamu siapa, bukan, tapi dilihat itu sekolahnya di mana, gurunya siapa, kok tidak diajari untuk itu kaosnya kok banyak coretannya. Ya itu yang tidak baik. Jadi saya harap anak-anak menjaga dan berkomitmen untuk menjaga nama baik, integritas sekolah SMP Asada. Kemudian selalu aktif dalam pembelajaran olahraga, baik dalam kondisi apapun. Nanti walaupun kondisinya misalnya sakit, tidak ikut olahraga, tetap harus turun atau tetap harus ke lapangan. Nanti biar saya lihat kondisinya, apakah memang benar-benar sakit atau tidak. Kalau benar-benar sakit, tentunya saya akan membiarkan atau menyuruh kalian untuk beristirahat dan tidak mengikuti pembelajaran olahraga. Karena pembelajaran olahraga harus dalam kondisi fit, tidak boleh kondisi
sakit terus kemudian dipaksakan untuk olahraga malah tidak baik dan malah tidak disarankan itu ya. Oke anak-anakku, pembelajaran olahraga harus kita laksanakan dengan sebaik-baiknya karena begitu banyak manfaat olahraga yang dapat kita peroleh, diantaranya mencerdaskan, menyehatkan, ya, memperlancar peredaran darah, sirkulasi darah. Jika kita berolahraga rajin, itu sirkulasi yang menjadi lancar, peredaran darah lancar, tubuh menjadi kuat, otak pun menjadi sehat, cerdas, ya. Oke, di sini saya ingin menyampaikan beberapa hal atau kita masuk pada materi. Saya ingin menyampaikan beberapa materi yang akan kita pelajari pada semester awal ini. Ada beberapa materi yang harus kita selesaikan, diantaranya yaitu materi yang pertama permainan bola besar. Ada juga nanti materi permainan bola kecil, ada materi kebugaran jasmani, ada materi atletik, dan ada materi senam dan yang lainnya. Oke anak-anak, untuk pertemuan hari ini yang pertama kita akan mempelajari materi tentang kompetensi tentang yang pertama memahami konsep variasi dan kombinasi keterampilan permainan bola besar secara sederhana ataupun dengan permainan tradisional. Yang kedua, keterampilan anak-anak nanti kita akan mempelajari atau mempraktekkan variasi dan kombinasi gerak permainan olahraga bola besar dengan koordinasi yang baik. Jadi ada dua materi, ada dua kompetensi yang harus kita capai untuk hari ini. Yang pertama yaitu memahami konsep variasi dan kombinasi permainan bola besar, dan yang kedua KI 4-nya adalah mempraktekkan variasi dan kombinasi olahraga permainan bola besar. Kita masuk ya, jadi dua kompetensi ini nanti akan kita pelajari ya. Oke, sebelum kita masuk ke materi inti, mari kita berdoa bersama kepada Tuhan Yang Maha Esa supaya pada pembelajaran hari ini kita diberikan kesehatan dan kelancaran dalam mengikuti proses pembelajaran secara daring dari rumah, biar kita selalu diberikan kekuatan. Bismillahirrahmanirrahim. Berdoa mulai. Selesai. Oke anak-anak, masuk ke kegiatan inti. Materi hari ini tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama adalah setelah melaksanakan pembelajaran melalui media daring atau media YouTube, melalui media video yang saya sampaikan, diharapkan anak-anak mampu memahami konsep variasi dan kombinasi permainan bola besar. Setelah melaksanakan pembelajaran daring melalui video YouTube, diharapkan anak-anak mampu mempraktekkan variasi dan kombinasi keterampilan berbagai macam permainan bola besar dengan koordinasi yang baik. Oke. Anak-anak sekalian yang saya cintai, materi permainan bola besar hari ini adalah apa yang saya pegang ini adalah bola sepak. Jadi permainan bola besar itu ada beberapa macam. Permainan bola besar jelas. Permainan bola besar adalah permainan yang menggunakan ukuran bola besar. Contohnya apa saja? Yaitu ada permainan sepak bola, ada voli, dan kemudian ada juga basket. Oke. Yang pertama kita akan mempelajari tentang sepak bola. Gerak sepak bola, gerak variasi sepak bola, variasi dan kombinasi. Kita harus
membagi menjadi dua, variasi dan kombinasi. Saya jelaskan apa itu variasi dan apa yang dinamakan kombinasi. Variasi yaitu dapat diartikan sebagai satu jenis gerakan yang bisa dilakukan dengan berbagai macam cara. Saya ulangi lagi, variasi gerakan adalah satu jenis gerakan yang dapat dilakukan dengan berbagai cara. Yang kedua adalah kombinasi. Apa sih kombinasi itu? Kombinasi adalah berbagai macam gabungan gerakan, berbagai macam gerakan yang digabungkan menjadi satu kesatuan. Jadi kombinasi itu adalah dua atau tiga macam gerakan itu dijadikan menjadi satu bagian. Jadi berbagai macam gerakan tersebut bisa disatukan. Oke. Contohnya bagaimana? Kalau variasi gerakan, variasi keterampilan gerak sepak bola. Itu contohnya misalnya variasi menendang, variasi mengontrol, variasi mengumpan, variasi menggiring, dan variasi shooting. Contoh misalnya gerakan variasi kontrol. Mengontrol itu menghentikan bola. Kemarin kita ulas, mengontrol dan menghentikan itu ada perbedaan. Kalau mengontrol itu kita menguasai bola dengan walaupun dalam keadaan bola bergerak tapi kita bisa menguasai. Itu namanya kontrol. Perbedaannya dengan stopping, menghentikan, itu kita langsung menghentikan bola. Jadi bola itu langsung bisa kita hentikan dengan kaki atau dengan anggota tubuh yang lain kecuali tangan. Jadi itu perbedaannya. Oke. Untuk variasi kontrol, yang pertama kontrol itu bisa dilakukan dengan menggunakan kaki. Yang sering digunakan untuk menghentikan bola atau mengontrol bola adalah kaki. Kemudian kita bisa mengontrol dengan menggunakan paha, bisa mengontrol menggunakan perut, bisa juga kita mengontrol dengan dada atau menggunakan kepala atau bagian tubuh yang lain kecuali tangan. Jadi sepak bola itu adalah permainan yang dilakukan oleh seluruh anggota tubuh kecuali tangan. Tetapi yang paling banyak adalah, yang paling sering digunakan adalah kaki, ya. Oke. Yang pertama itu, kemudian kontrol bisa dengan berbagai cara. Kemudian yang kedua adalah mengumpan. Nah ini mengumpan ini ada berbagai cara, termasuk mengumpan itu ada bagian-bagian yang digunakan, bagian kaki yang digunakan untuk melakukan umpan. Contoh kita mengumpan menggunakan kaki. Ada kaki itu bagian dalam, kaki dibagi menjadi tiga, kaki bagian dalam, kaki bagian luar, dan kaki punggung kaki, atau biasanya disebut dengan kaki kura-kura. Jadi ini namanya punggung kaki. Misalkan ini kaki ya, kaki dalamnya seperti ini gerakannya, kaki luarnya dari luar seperti ini. Kemudian punggung kaki itu dari ini yang ada kulitnya, kaki ya. Ini namanya punggung kaki. Kemudian ada bola cocor. Kalau cocor itu pas di ujung kaki namanya bola cocor. Itu ya. Jadi kita harus mempelajari bahwa untuk melakukan tendangan, untuk melakukan passing atau mengumpan itu ada beberapa cara, yaitu cara menggunakan kaki bagian dalam, kaki bagian luar, atau dengan menggunakan punggung kaki. Kemudian lanjut variasi yang ketiga, yaitu variasi menggiring bola. Menggiring itu fungsinya adalah untuk melewati berbagai rintangan lawan. Jadi menggiring itu diperlukan keahlian khusus supaya kita bisa melewati satu atau dua orang pemain lawan. Dan untuk dribbling ini, menggiring ini diperlukan kemampuan khusus dan latihan yang berulang-ulang. Dribbling bisa menggunakan kaki bagian dalam sama dengan passing tadi, bisa menggunakan kaki bagian luar atau menggunakan punggung kaki. Jadi dribbling ini bisa menggunakan beberapa variasi. Kemudian lanjut yang terakhir adalah variasi shooting. Shooting bisa menggunakan kaki dalam sama kaki luar juga bisa,
punggung kaki juga bisa, atau cocor juga bisa. Khusus untuk cocor, biasanya pada pertandingan sepak bola yang lapangan besar itu jarang digunakan. Kecuali untuk permainan futsal. Ini kalau pemain futsal, semua pemain wajib bisa menggunakan kaki cocornya atau ujung kaki. Kemudian untuk shooting bisa dilakukan dengan shooting mendatar, variasinya atau variasi shootingnya bola melambung, itu bisa dilakukan. Jadi ada berbagai macam variasi. Kemudian contoh yang kombinasi itu berbagai gabungan tadi ya. Contohnya adalah kombinasi dari mengontrol dan mengumpan. Jadi dua gerakan dijadikan menjadi satu. Setelah kita lakukan kontrol, kemudian kita langsung passing. Ini namanya kombinasi. Atau setelah kita passing, kita lakukan dribble, menggiring bola dan passing. Atau yang ketiga nanti kita bisa lakukan teknik misalnya menendang bola lambung dikombinasikan dengan bola mendatar. Atau bisa ya menggiring bola tadi dengan passing, mengumpan. Jadi contohnya misalnya kita berpasangan dengan teman. Nanti misalnya sama punya teman ada 2 orang atau 3, kita bisa lakukan kombinasi mulai dari kontrol ke temannya, kemudian kita umpan ke teman yang lain, setelah umpan kita lakukan shooting. Ya itu namanya kombinasi. Jadi ada misalnya pada saat satu gerakan kita lakukan gerakan kontrol dilanjut dengan passing, setelah itu dilanjut dengan dribbling, dilanjut dengan shooting. Ini namanya kombinasi. Kalau latihan di lapangan itu kita bisa praktekkan langsung ya. Kita lakukan teknik namanya kontrol ke temannya, kontrol sendiri, kemudian temannya dilanjut passing, dribble dan sebagainya. Itu namanya kombinasi. Kemudian menyundul bola, teknik heading. Variasi menyundul bola itu juga ada sebenarnya ya. Misalnya variasi menyundul bola melambung atau menyundul bola dengan cara memantulkan ke tanah sebelum ke gawang. Jadi kalau pemain profesional itu mereka bisa menggunakan teknik itu. Jadi bisa menggunakan variasi tersebut. Jadi pada saat mengheading dia tidak langsung mengarahkan atau melambungkan bola ke gawang, tetapi dia memantulkan bola. Dan itu penjaga gawang akan lebih sulit untuk menangkap. Jadi dan itu diperlukan keahlian khusus ya. Kalau kalian lihat di beberapa media di televisi itu banyak ya yang mempraktekkan gerakan tersebut. Jadi itu saja yang perlu saya sampaikan materi hari ini. Anak-anak diharapkan materi yang saya sampaikan bisa diterima dengan baik, bisa dipahami dengan baik. Dan jika ada yang belum paham atau tidak tahu, bisa langsung menanyakan melalui komentar di kolom YouTube ataupun langsung melalui grup WA atau bisa japri saya pada saat pembelajaran ya. Jadi kemudian hari ini saya akan memberikan sedikit tugas kepada anak-anak, bahwa tugas hari ini anak-anak diharapkan anak-anak bisa merangkum materi yang telah saya sampaikan. Beberapa materi yang saya sampaikan itu dirangkum di dalam buku tulis, tidak perlu banyak, yang penting isinya baik. Hal-hal yang baik itu dicatat, hal-hal yang penting dicatat di dalam buku. Itu yang dirangkum tadi materi berbagai macam variasi dan kombinasi permainan olahraga bola besar. Kamu rangkum di situ permainan bola besar, variasi itu apa saja, variasi itu artinya apa, kombinasi artinya apa, kemudian beberapa contohnya variasi dan kombinasi gerakan permainan sepak bola. Itu kamu rangkum. Setelah selesai merangkum, tugasnya bisa kalian foto,
bisa kalian kirimkan filenya melalui Japri, jalur pribadi ya, WhatsApp ke HP saya ataupun di grup. Kalau untuk di grup itu biasanya saya tutup jam 11 pas, itu saya tutup, kemudian nanti saya keluar, kemudian yang lain bisa, yang belum selesai bisa mengirimkan tugasnya melalui Japri ya. Itu saya harapkan anak-anak semuanya menyelesaikan tugas dengan baik, dengan penuh tanggung jawab. Walaupun saya tidak bisa ketemu kalian langsung, kita tidak bisa bertemu bertatap muka, saya harapkan pembelajaran tetap seperti biasa, tetap semangat, jangan pernah malas ya, selalu semangat pokoknya ya. Walaupun di era pandemi COVID-19 ini. Oh iya, sebelum saya mengakhiri pembelajaran hari ini, sebelum saya pamit, saya ingin memberikan sedikit pesan bahwasanya saya harap anak-anak selalu menjaga kondisi badannya, kondisi tubuhnya, sehingga anak-anak terhindar dari virus COVID-19 ini. Yang pertama, anak-anak tetap menjalankan instruksi dari gubernur pemerintah, yaitu menjalankan protokol kesehatan. Di antaranya melaksanakan PHBS. Apa itu PHBS? Perilaku hidup bersih dan sehat. Kemudian diharapkan anak-anak selalu menggunakan masker ketika keluar rumah atau berkumpul dengan teman yang lain ya. Itu diharapkan selalu menggunakan masker, supaya fungsinya masker adalah untuk melindungi dari cipratan droplet ya. Droplet itu air liur, air ludah yang keluar itu bisa tertahan oleh masker dan tidak keluar ke sana kemari ya. Ludahnya biar tidak ke temannya, sehingga kita lindungi dengan menggunakan masker. Kemudian yang ketiga, selalu cuci tangan setelah bepergian, keluar masuk rumah, atau kita berkunjung ke tempat-tempat yang lain, itu selalu mengusahakan untuk cuci tangan dengan menggunakan sabun pada air yang mengalir. Kemudian selalu menjaga pola makan ya, pola makan yang sehat, yang bergizi. Jadi makan yang sehat, bukan makanan yang diinginkan oleh tubuh, tapi makanan yang dibutuhkan oleh tubuh. Dan yang terakhir adalah cukup istirahat. Jadi begitu pentingnya istirahat ini, diharapkan anak-anak bisa menjaga kondisi tubuhnya dengan cara istirahat yang cukup. Istirahat yang cukup itu bagaimana? Yang berkualitas. Biasanya satu hari minimal tidur 8 jam sehari, biasanya seperti itu ya. Kalau siang cukup 1 jam, kalau malam ya pokoknya keseluruhan paling tidak kita istirahat selama 8 jam biar kondisi kita fit, selalu fit setiap hari, tidak mudah terserang penyakit dan selalu semangat. Itu yang saya harapkan. Oh ya, ada yang tertinggal, yang kemarin sekarang juga sudah banyak yang melupakan. Bisa kita lakukan teknik berjemur di luar rumah pada saat jam 10, kurang lebih 10 atau 15 menit. Jam 10 kita berjemur untuk ya usaha untuk menghindari atau menghindarkan kita dari berbagai macam virus, khususnya COVID-19 ini ya. Itu yang saya harapkan, anak-anak tolong selalu menjaga kesehatan, nama baik sekolah, alma mater sekolah selalu kita jaga sampai kapanpun ya. Oke, saya akhiri pembelajaran untuk PJOK hari ini. Nanti kita bisa diskusikan di grup atau di kolom YouTube komentar, boleh ya, asalkan yang sopan. Oke, siap. Pembelajaran olahraga hari ini saya akhiri sampai di sini. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat, ilmu kalian bermanfaat. Akan besok kalian semua akan menjadi orang yang sukses dunia dan akhirat. Oke, salam olahraga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat, prestasi, yes we can. Salor.